Satu hal yang sangat menarik itu adalah tradisi para ulama itu adalah zuhud. Ya, dalam konteks ini zuhud itu bukan berarti kemudian benci kepada harta dan tidak punya harta, tidak. Tetap punya harta tetapi hatinya tidak selalu terhalangi atau terkait dengan keduniaan itu. Saya di Ploso itu memang sudah tidak menangi, apa itu bahasa Indonesia menangi itu ya, sudah tidak bertemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Jazuli bin Utsman bin Sahal, tetapi saya banyak mendapatkan cerita para masyayikh Ploso ketika mungkin acara Nisfus Sana atau Akhirus Sana, sering beliau menceritakan betapa Kiai Ahmad Jazuli itu memang tirakatnya itu Masya Allah. Dari tirakat itu mungkin akan bisa menghasilkan karomah karena istiqomah. Tirakat itu ya laku mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu supaya tidak kemudian hawa nafsu itu menguasai pada diri seseorang, tetapi justru orang itu bisa menguasai hawa nafsunya itu, sehingga nafsu yang memang itu anugerah dari Allah itu bisa dikendalikan untuk diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata bijak yang sering disampaikan dan didengung para masyayikh Ploso itu adalah al-istiqomah khairun min alfil karomah. Istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi Mbah Jazuli itu keramatnya itu karena istiqomahnya. Walaupun beliau memang orang yang alim, alamah, tetapi yang paling menonjol adalah istiqomahnya. Tidak pernah sedikit pun dia kemudian perai ngaji, itu nggak pernah. Kata para masyayikh Ploso itu. Ya, mulai dari Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, kemudian Kiai Hamim Jazuli yang terkenal dengan Gusmi itu, kemudian Kiai Fuad Mun'im Jazuli, Kiai Munif Jazuli, sampai kepada ibunya Lailatul Badriyah Jazuli. Semuanya itu doktrin yang diberikan Mbah Jazuli dilaksanakan dengan baik oleh para masyayikh itu, yaitu istiqomah. Sehingga Kiai Ploso ngaji tidak pernah libur. Kalau tidak sangat-sangat terpaksa, ngaji itu tetap istiqomah. Nah, disitulah dari istiqomah itulah memunculkan sebuah keramat, yakni karomah. Apa itu karomah? Karomah itu ada sebuah keistimewaan. Ya, kalau Nabi itu mukjizat, tapi kalau para aulia itu karomah, kalau para solihin itu namanya maunah. Ini keramat-keramatnya Mbah Jazuli itu karena istiqomahnya itu. Ya, persis apa yang sering disinyalir dalam syair Alfiyah itu, haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Di mana engkau bisa istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan mentakdirkan kalian untuk mendapatkan kesuksesan fi ghabiril azman, dalam masa-masa yang akan datang. Ternyata itu terbukti. Dengan istiqomahnya Mbah Jazuli itu kemudian menghasilkan putra-putra yang semuanya alim alamah dan mempunyai kebeningan hati yang sangat hebat. Ya, kebeningan hati yang sangat hebat. Sehingga ada satu fenomena yang saya juga pengalaman pribadi saya ketika saya mondok di Ploso itu. Antar kiai itu seakan itu sudah mempunyai kontrol batin. Si Kiai A ingin mengatakan A begitu, nanti ketika kita sowan kiai yang satunya juga sudah tahu. Itu seringkali saya membuktikan itu. Ketika pada saat itu saya didapuk sebagai panitia khataman gitu ya. Itu ya ketika khataman itu pasti sowannya kepada Kiai Zainuddin Jazuli dan Kiai Nurul Huda Jazuli yang terkenal dengan Gusdah itu. Itu seringkali begitu. Apa setelah kita sowan ke Kiai Zainuddin itu, apa yang ditanyakan Kiai Hudan itu yang tadi sudah dikatakan oleh Kiai Zainuddin. Ada satu cerita yang sangat unik ya, pengalaman saya itu. Ketika ya sekitar tahun 87-88, saya saat itu masuk di kelas 3 Alfiyah. Itu saat itu ada keputusan dari para masyayikh, pokoknya tidak boleh membuat kegiatan apapun selain kegiatan yang sudah
direncanakan oleh pondok pesantren, karena saat itu memang dalam rangka untuk memberikan kesan kepada masyarakat, untuk memberikan jawaban, karena saat itu Ploso dikesankan sebagai pondok mahal. Nah kemudian Mas Syahih mengambil kebijakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya sebagai ketua kelas Alfiyah itu diminta oleh guru saya yang saat itu putra menantunya Kiai Zainuddin Jazuli, namanya Abdul Hamid Ghafur. Itu diminta diajak untuk ziarah Wali Songo. Yang itu tentu mengeluarkan biaya. Menjadi satu polemik. Tapi ternyata ketika habis ziarah itu dilaksanakan, saya dipanggil seorang kiai, Kiai Munif pada saat itu. Saya pikir saya akan dimarahi. Sehingga sebelum saya sowan ke Kiai Munif itu, saya sowan kepada guru saya dulu, Kiai Abdul Hamid Ghafur itu. Bahwa saya mengatakan, ini saya ditimbali kali Kiai Munif, maning matur nopo. Ternyata apa yang disampaikan Kiai Abdul Hamid itu persis apa yang akan ditanyakan oleh Kiai Munif. Dan endingnya beliau justru mengapresiasi apa yang saya lakukan. Ini satu contoh bahwa sesungguhnya para masyayikh itu mempunyai kebeningan hati. Mereka dapat membaca hatinya para santri. Sebetulnya ini tujuannya apa? Yang saya tidak pernah lupakan saat itu, Kiai Munif langsung memberikan apresiasi dan mendoakan kepada saya dan teman saya namanya Ahmad Kushairi dari Malang pada saat itu. Bagus Gus, memang Alfiyah harus disyukuri dengan ziarah seperti itu. Semoga berkah. Begitu. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Seringkali kita tidak bisa membaca kearifan para kiai itu hanya dari sisi lahiriahnya saja. Karena mereka sudah berbicara dari aspek kemakrifatannya. Sehingga tahu apa yang ada di dalam hati seorang santri itu. Itulah yang sesungguhnya kalau dalam kitab Tanwirul Qulub yang disebut Al-Mursyid itu sampai bisa kemudian memonitor perilaku para santrinya itu. Kembali kepada cerita Mbah Jazuli. Mbah Jazuli ini kalau dari sisi orang tuanya memang kalau menggunakan klasifikasinya Clifford Geertz bahwa masyarakat dibagi menjadi tiga, ada kaum abangan, santri dan priayi. Ayahnya Kiai Jazuli itu sebenarnya priayi karena seorang penghulu. Namun apa yang terjadi? Kiai Jazuli ternyata tidak kemudian melanjutkan ke penghuluannya itu. Lebih memilih mendalami ilmu agama saat itu sampai kemudian sempat belajar di Makkatul Mukarramah. Kehebatan Kiai Jazuli itu salah satunya yang sering saya dengar cerita dari Yaidah maupun Yaidin itu ketika pulang dari Mekah itu semua kitabnya itu ditinggal di Mekah. Karena pada saat itu ada huru hara yang tidak mungkin santri itu pulang membawa kitab. Tapi semuanya itu sudah masuk dalam benak hatinya. Sehingga ketika mengaji ya ilmu yang dari Arab semuanya mengalir. Ya. Satu hal yang sangat menarik itu tradisi para ulama itu adalah zuhud. Ya, dalam konteks ini zuhud itu bukan berarti kemudian benci kepada harta dan tidak punya harta, tidak. Tetap punya harta tetapi hatinya tidak selalu terhalangi atau terkait dengan keduniaan itu. Sampai suatu ketika Yehuda itu, cerita Yehuda ketika jadi mantan anyar itu oleh mertuanya dibelikan sarung yang paling bagus itu. Saat itu kemudian saking gembiranya itu matur sama Kiai Jazuli, Pak, kalau untuk sarung apik, saya dapat sarung yang bagus. Apa kata Kiai Jazuli? Dengan mengatakan yang pendek, ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Hal yang semacam inilah yang kemudian tradisi yang tidak ditemukan di luar tradisi kiai. Yang menganggap harta itu dunia ini ya hanya sebagai satu sarana saja, bukan menjadi tujuan. Dunia bukan sebagai ghayah, tetapi hanya sebagai wasilah saja. Sehingga disinilah kemudian memunculkan kebeningan hati para ulama ini.